Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Banyak beredar di YouTube yang mempermasalahkan tentang potong kuku dan rambut kurban. Yang menjadi akar masalahnya, apakah yang dipotong itu kuku orang yang ingin berkurban dan rambut orang yang ingin berkurban, atau binatang kurban, kuku binatang kurbannya, atau bulu binatang kurbannya. Kenapa terjadi perselisihan? Hadisnya sama, cuma pola pemahamannya memang dimungkinkan akan terjadi perselisihan. Hadis utamanya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhiya. Jadi hadisnya sama, redaksinya sama, tapi pemaknanya bisa beda. Wan Ummi Salamah, salah seorang istrinya Rasul, Ummu Salamah, berkata, anna sesungguhnya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Hadis ini hadis qauli, langsung pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza apabila ra'aitum kalian menyaksikan, meru'yat hilala dzil hijjah, hilalnya bulan dzil hijjah. Maklum dulu belum ada kalender, maka setelah ada kalender terjemahannya menjadi idza ra'aitum hilala dzil hijjah, kalau kalian yakin masuknya tanggal 1 bulan dzil hijjah, wa arada dan berkehendak, berkeinginan, ahadukum salah seorang di antara kalian, ayyudhiya untuk menyembelih kurban udhiyah. Masih ingat? Ada kurban hadiyu, ada kurban udhiyah. Fala, maka jangan sampai ya'khudhanna, harfiahnya mengambil, Tapi kalau min sya'ri dari rambutnya,
tentu tidak diartikan mengambil, memotong min sya'rihi dari rambutnya. Wala, dan jangan pula min adfarihi, dari kukunya ini nggak mungkin diambil, tapi dimaknai dipotong syai'an, sedikit pun. Jangan potong rambut, jangan potong apa? Kuku. Hatta, sehingga yudhahiyya, dia menyembelih kurban udhiyahnya. Nah, ketika redaksi hadis min sya'rihi, jangan memotong sebagian dari rambutnya, itu bisa merujuk kepada orang yang ingin menyembelih kurban, bisa merujuk kepada binatang yang akan disembelih sebagai kurban. Berapa kali kita ingatkan, memahami hadis bagian dari ijtihad. Jadi hadisnya sudah benar. Memahami hadis bagian dari ijtihad. Karena bagian dari ijtihad supaya sadar kadang hasil ijtihad itu benar, tapi kadang hasil ijtihad itu apa? Salah. Itu harus disadari begitu. Apalagi redaksi itu, redaksi lafdzul mustarok, lafaz yang punya makna ganda. Wah, ini tambah sulit untuk menentukan pengertian mana yang lebih dekat dengan tuntunan. Saya lebih suka menggunakan lebih dekat begitu daripada menggunakan yang paling benar. Konsekuensi nanti yang paling benar berarti lainnya adalah keliru atau salah. Kalau lebih dekat, kemungkinan yang lain juga benar. Itu ceritanya. Hadis ini, Masya Allah, dikeluarkan banyak sekali oleh ulama kodifikator hadis, penyusun hadis. Ada Imam Muslim, ada Imam Hakim, ada Imam Ibnu Hibban, ada Imam Abu Awana, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Nasai, ada Nasai dalam Sunan Kubronya. Kalau Nasai saja itu dalam Mujtaba, Sunan Sughronya. Kalau selain Sunan Sughro harus disebutkan. Karena Imam Nasai punya banyak kodifikasi hadis. Oh, ini ada di dalam Sunan Kubronya. Ada Ibnu Majah, ada Ahmad, ada Darimi, ada Sunan Baihaqi. Nah, Baihaqi juga begitu. Ada yang sughra, ada yang kubra. Sunan, ada juga Baihaqi punya kitab yang lain nanti. Ma'rifat Sunan wal Asar. Jadi kalau bukan di dalam sughronya harus dijelaskan. Itu etika ulama. Dikeluarkan Bukhari, jelas di dalam Sahih Bukhari. Kalau di dalam kitab yang lain harus dijelaskan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nah, misalnya Bukhari dalam juz Raf'ul Yadain, misalnya begitu. Imam Syafi'i ya tentu di dalam buku
Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawai, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Banyaknya orang yang mengeluarkan bukan jaminan hadis itu apa? Sahih. Bergantung kepada sanadnya, jalur perawinya. Alhamdulillah sanad ini sahih, hadisnya menjadi hadis sahih. Jadi ini yang menjadi akar permasalahannya adalah memahami dhamir kata ganti hu dalam redaksi min sya'rihi dan min adfarihi. Hi itu kembali kepada orangnya atau kembali kepada binatang yang akan disembelih. Mohon tidak ada yang tanya yang benar mana Ustaz. Sekali lagi ini wilayah kira-kira. Ada yang punya komentar mungkin? Ada yang punya pendapat ketiga mungkin? Pendapat yang lain mungkin? Boleh. Tidak ada? Nah, jika terjadi sebuah hadis seperti ini, dicoba dicari beberapa korina lain. Kira-kira ada hadis lain yang mendukung pemaknaan yang pertama atau pemaknaan yang kedua. Maka saya mencoba, ya namanya pikir-pikir. Ya. Ini bukan jil, namanya pikir-pikir, mencari makosidnya itu apa, hikmahnya itu apa. Siapa tahu nanti kita nemukan untuk mempertajam analisa. Korelasi potong kuku dan rambut dengan orang yang berkurban. Apa kira-kira korelasinya? Saya ingin berkurban mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai proses saya menyembelih kurban, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Kalau kurbannya dilakukan tanggal 10, durasinya selama 10 hari. Kalau kurbannya itu nanti pada akhir hari tasyrik, berarti durasinya 13 hari. Siapa yang kira-kira punya pemikiran? Apa sih korelasinya? Saya ingin kurban 10 hari saya tidak boleh potong rambut. 10 hari saya tidak boleh potong kuku. Atau mungkin 13 hari tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Misalnya gitu. Yang pernah dengar lihat YouTube mungkin. Ada yang mencoba begini Ustadz. Dikiaskan dengan haji. Maka kalau kita ini haji, kan boleh itu potongnya nanti setelah hari raya Idul Adha. Ya ndak bisa lah dikias-kiaskan seperti ini. Kenapa ndak bisa Ustadz? Ya permasalahannya beda. Kalau dikiaskan dengan haji, pertanyaannya, saya ingin tahallul dulu sebelum kurban. Boleh apa tidak? Boleh. Wah ini malah senjata makan Tuhan. Misalnya begitu. Jadi tidak harus kurban dulu baru tahallul. Enggak. Boleh potong rambut dulu
baru menyembelih apa? Kurban. Kalau dipaksakan malah menjadi senjata makan Tuhan. Tidak bisa. Ada yang punya pemikiran yang lain kira-kira? Padahal sunnah fitrah itu potong kuku ini setiap minggu atau setiap 10 hari sekali. Setiap Jumat. Nah, itu. Ngapain sampai 7, 10 hari? Ada benturan. Muncul pertanyaan. Seorang ibu ingin berkorban. Apa korelasinya potong rambut dengan berkorban? Tidak ada gitu. Susah mencari korelasinya. Jangankan ibu, laki-laki pun ingin berkorban. Apa korelasinya dengan potong rambut? Tidak ada. Kalau bisa rambutnya itu diperpanjang lah. Kayak Rasulullah, nggak usah dipotong. Kan kita ingin sekecil apapun ikut Rasul. Berpakaian ikut Rasul. Kapan ya berambut kayak Rasul? Ihya'us sunnah gitu. Kalau saya amati tidak ada yang sini yang gondrong ya gitu. Kayak saya. Tapi sampean jangan ikut saya. Saya ini lain. Kenapa enggak gondrong habis tahallul? Ono maneh gitu. Itu ceritanya. Sehingga hadis itu tolong dibedakan mana yang tasri'iyah, mana yang non tasri'iyah gitu. Itu kalau korelasinya kepada orang yang ingin berkorban. Sekarang kira-kira ada enggak korelasinya dengan binatang yang akan disembelih? Ada enggak korelasinya? Tidak ada ya? Ada, Pak. Coba kita punya binatang kambing lah. Nah, kambing ini kan kita sembelih sebagai kurban. Lah kok bulunya diambil dulu? Apalagi misalnya pas musim dingin. Atau mungkin musim panas. Pengaruh enggak kepada binatang? Pengaruh. Sisi lain, kalau Bapak Ibu membaca hadis jangan dipersepsikan di Indonesia. Kalau kita hidup di Saudi, bulu domba yang kita potong ini punya nilai uang enggak? Punya. Bisa dibisniskan. Nah kalau di Indonesia, ya malah dibakar gitu. Di Indonesia yang laku bukan bulunya domba, tapi apa? Bodolan rambut. Dulu masih kecil, waduh, laku dijual. Tapi kalau sekarang sudah hampir tidak laku. Kenapa tidak laku? Rambutnya ibu-ibu tidak bodol-bodol gitu. Andaikan bodol, panjang sekarang. Apalagi sudah ada teknologi rambut buatan. Jadi kalau kita di Saudi, yang namanya bulu domba itu ada nilainya, ada pengepulnya. Untuk bahan baku kain apa? Wah. Ada pesan moral.
Kalau kita sudah niat menyembelih kurban, mbok yo jangan berpikir bisnis lagi. Biarkan sudah kondisi binatang yang akan kita sembelih jadi sehat. Tidak terganggu. Di Australia itu Masya Allah. Waktu demo ngambil bulunya domba hanya 5 menit Pak. Dengan alat potong khususnya itu. Kami sebagai tur ditunjukkan demo memotong bulu apa? Domba. Dan bisa dibisniskan. Itu terkait bulunya. Lah sekarang kira-kira terkait kukunya. Ada enggak korelasinya dengan binatang? Ada. Kan kukunya kambing itu disiseti gitu loh. Disiseti. Ya karena saya enggak ngerti, tanya kepada Pak Dokter gitu. Dok, kenapa kok kukunya kambing itu disiseti begitu? Jawabannya apa? Biar kambingnya sehat. Allahu Akbar. Biar kambingnya apa? Sehat. Jadi ada korelasi potong kuku binatang dengan binatang itu sendiri. Terkejut saya lihat YouTube. Bagaimana teknologi nyiseti kakinya sapi, kakinya unta, sampai gitu ya teknologinya. Jadi sapinya dicepit, kaki satu diangkat, langsung kayak gerendeng, jret, Masya Allah. Kenapa digitukan? Biar binatangnya tambah apa? Sehat. Tapi apa? Dokter bilang, kalau binatang ini dipersiapkan akan disembelih apapun, dalam durasi 1 bulan, tidak boleh diperlakukan seperti itu. Kenapa dok? Nanti binatangnya bisa stres. Walah, tiba-tiba ono toh binatang itu apa? Stres. Teringat saya. Biar tidak stres. Menyembelih itu falyurih dabihatahu, supaya sembelihnya secara rileks. Sampai ada etika, jangan sampai yang lain melihat sampai begitu loh, sampai gitu. Mungkin binatang delok koncone dibeleh itu gelisah mungkin ya begitu. Wallahu alam, kita tidak tahu bahasa binatang seperti itu. Itu ceritanya. Kalau sudah binatangnya stres, katanya dagingnya tidak enak. Ternyata ada ya korelasi potong kuku binatang dengan kesehatan apa? Binatang. Tapi dengan catatan dalam durasi 1 bulan tidak boleh kukunya dipotong. Saya tidak perlu debat. Karena saya punya hafalan menurut konsep Rasul tidak perlu 1 bulan. Cukup 10 hari. Pesan moral dari Rasul, kalau binatang ini akan Anda sembelih, jaga kesehatannya. Jangan sampai stres. Jangan sampai kukunya dipotong, bisa apa? Stres gitu. Ternyata ada ya korelasi potong bulu dan potong kuku terhadap apa? Binatang. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini, sungguh kalau kita tidak fanatik, tidak a priori, ingin betul-betul mencari kebenaran, kira-kira lebih condong untuk orangnya atau untuk binatangnya? Binatangnya, ya Allah. Tanpa kita harus mengatakan yang benar. Enggak.
Dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, kita tahu, kira-kira yang lebih dekat dimasukkan Rasul, jangan potong bulunya, bukan kepada manusianya, tapi kepada binatangnya. Jangan potong kuku, bukan kepada manusianya, tapi kepada binatang. Sebab edaran yang saya terima, sunnah bagi orang yang ingin berkorban. Kalau sudah masuk tanggal 1, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Ini kan kembali kepada orangnya atau binatangnya? Orangnya. Mestinya kan sunnah kalau sudah tanggal 1, binatang itu jangan dipotong bulunya, bukan rambutnya. Jangan dipotong apa? Kukunya. Karena kuku itu manusia juga kuku. Binatang juga diterjemahkan kuku. Tapi kalau sakrun kepada manusia diterjemahkan rambut, kepada hewan diterjemahkan apa? Bulu. Lah di Indonesia rata-rata hadis ini diterjemahkan jangan potong rambutnya. Kalau gitu konotasinya bukan pada binatang tetapi kepada orang. Itu ceritanya. Alhamdulillah akhirnya saya menemukan, inilah enaknya ngaji hadis tematik itu. Saya coba kita himpun lagi hadis-hadis yang lain, barangkali bisa membantu untuk memahaminya. Saya temukan hadis bunyinya begini. Man kana indahu dhibhun, siapa yang di sisinya sudah memiliki binatang sembelihan, yadbahu, yang dipersiapkan untuk disembelihnya. Jadi stressingnya kepada apa? Binatang. Faida ahalla hilali dzilhijjah, kalau nanti sudah muncul hilalnya dzilhijjah, kalau sudah masuk tanggal 1 bulan dzilhijjah, fala ya'khudna, maka jangan memotong min syari, dari rambutnya, bulunya, wala min alfari, juga dari sedikit pun, hatta yudhiyah, sehingga dia nyembelih kurban. Stressingnya binatang yang akan dipersiapkan untuk disembelih sebagai. Maka dengan redaksi seperti ini seakan mempertajam yang dipotong itu bukan rambut orang yang ingin berkorban, tapi bulu binatang yang akan disembelih sebagai apa? Korban. Kemudian saya temukan lagi asar dari Ali bin Abi Thalib. Dinamakan asar karena tidak dinisbahkan kepada Nabi tetapi kepada sahabat. An Yahya bin Ya'mar anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata, hadis mauquf, idza dakhalal asyru, kalau sudah masuk 10 hari, tentu di bulan apa? Dzulhijjah. Wa wati muncul udah tahu, dan seseorang sudah mempersiapkan binatang kurbannya, gitu.
Fala yahudanna min syari wala atfari. Menurut kaidah bahasa, rujuknya dhamir kepada yang lebih dekat. Yang lebih dekat adalah binatang yang sudah dipersiapkan untuk disembelih. Ini asar sebagai pendukung. Kemudian ketemu lagi asar Yahya bin Ya'mar lagi. Subah dari Subah qala Qatadah yuhaddisu. Saya pernah mendengarkan Qatadah menyampaikan hadis qala Ja'a rajulun minal atik. Ada seorang datang dari arah wilayah Atik. Fahaddasa Sa'id bin Musayyab anna Yahya bin Ya'mar yaqul. Menyampaikan katanya Sa'id ibnu Musayyab bahwa Yahya bin Ya'mar mengatakan manistaro udhiyata fil asri. Siapa yang sudah membeli binatang kurban 10 hari di bulan apa? Dzulhijjah. Fala ya'khudhu min syarihi wa adfarihi. Supaya tidak memotong bulunya, tidak memotong kukunya. Qala Sa'idun, kata Sa'id, na'am, benar berita hadis yang Anda sampaikan. Fakultu, lalu aku tanya, amman ya Aba Muhammad, kamu ambil hadis ini dari siapa? Abu Muhammad. Qala an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman ini saya ambil dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabatnya tidak disebut, tidak jadi masalah. Karena setiap sahabat itu adalah insan adil. Lah namanya Masya Allah Yahya bin Ya'mar ini adalah murid kesayangannya Ali bin Abi Thalib. Orang yang terpercaya. Maka kalau dia mengatakan dari sahabat, kita yakin dan dia tidak dusta di dalam meriwayatkan apa? Hadis. Alhamdulillah akhirnya ada titik terang yang mendukung analisa kok yang lebih dekat nasihat Rasul sasarannya bukan kepada manusianya tetapi kepada binatang supaya dijaga biar binatang ini sehat, biar binatang ini tidak apa? Stres. Saya teringat begini nih, ingat di Madura saya. Bayang kami ketua LPPM itu diajak ke Madura oleh Pak Gubernur. Memberi apa? Memberi arahan kepada para peternak sapi. Bagaimana nanti sapi yang dikorbankan itu menjadi baik. Hasil dari laporan Pak Dokter, sapi Madura yang coklat yang katanya enak itu di Jakarta jadi tidak enak. Itu hasil penelitian. Makanya kami dibawa ke sana untuk memberi. Akhirnya apa? Ada solusi. Kenapa tidak enak? Sapi ini ketika dibawa ke Jakarta stres gitu loh. Karena stres dagingnya tidak enak. Allahu Akbar. Ada loh korelasi dengan binatang. Terus bagaimana biar tidak stres? Ada solusi yang diberikan. Satu, bagaimana sapi yang akan disembelih itu dibawa ke Jakarta jauh waktunya sebelum disembelih. Biar adaptasi terlebih dahulu. Waduh.
Tidak ada yang mau dengan usulan seperti ini. Kenapa tidak ada yang mau? Butuh biaya. Apalagi pada waktu itu ada aturan di Jakarta, katanya itu ngerusui kota gitu. Susah. Jadi solusinya bagus, tapi susah untuk dipraktekkan. Nah, kalau solusi yang pertama ini tidak bisa dijalani, dikasih solusi yang kedua. Apa solusi yang kedua? Binatang yang akan dikirim ke Jakarta itu di-training dulu. Putar-putar, dinaikkan apa? Truk. Apa komentar mereka? Tidak mau. Kenapa? Butuh fulus, butuh tambahan dana itu. Nah, coba nyewa truk itu berapa itu nanti? Jadi dua solusi itu ditolak oleh masyarakat. Nah, kok dinala? Ayo dari dulu namanya IAIN, belum UINSA dulu itu. Ya, ketua LPPF IAIN ada enggak solusi? Masya Allah, masalah ternak kok diberikan kepada orang IAIN gitu. Ya alhamdulillah ada saja pemikiran. Gini saja, sudah biarkan sapi-sapi yang hebat itu ada di Pamekasan. Nanti hari raya disembelih di Pamekasan. Dagingnya dikirim ke Jakarta. Ada dagingnya stres? Tidak ada. Cerdas juga ya. Ketika dikonfirmasi, Jakarta tidak mau. Wong kebanggaannya itu nyembelih di sana. Kok disembelih di Pamekasan? Padahal menurut syariat boleh, nggak jadi masalah. Karena ini udhiyah. Ini bukan dam. Ini bukan hadiyu. Kalau dam, hadiyu, bagaimanapun disembelih di manhar, tempat menyembelih kurban, jabal kurban. Kalau perlu kata Rasul, semua areal Mina layak untuk dijadikan menyembelih kurban. Tempatnya sudah ditentukan. Maka tolong ibu-ibu yang pergi haji jangan seperti pengalaman tetangga saya. Begitu selesai sudah tahallul, tinggal nyembelih kurban, telepon ke Indonesia. Alhamdulillah nak, ibu sudah sehat, sudah selesai, sudah lempar jumroh, sudah tahallul, tinggal nyembelih kurban. Wis kurbane blenai ono Indonesia. Lu ya ndak bisa gitu. Sini sudah banyak sembelihannya mubadzir. Oh ndak bisa. Tetap penyembelihannya sudah ditentukan. Tapi kalau udah disembelih dimanapun boleh. Didistribusikan kemanapun juga boleh. Itu bedanya antara hadiyu dengan apa? Udhiyah. Sekali lagi, Jakarta tidak mau. Sayang, dulu itu saya belum ketapos. Andaikan saya sudah ketapos, saya konfirmasikan, mungkin nggak usah dibeli di Pamekasan, nggak usah diberangkatkan jauh-jauh. Diberangkatkan akan disembelih nggak apa-apa. Kasih aja pil anti stres. Neonong. Sebab bayangkan Bapak Ibu, saya ini bikin kampung kelinci, induknya ngambil di Tapos, dibawa ke Bojonegoro. Pertanyaan saya, apa enggak banyak yang mati di perjalanan? Enggak. Kenapa? Kami punya pil anti stres. Oh alah gitu. Ternyata binatang pun juga mengalami apa? Stres. Alhamdulillah. Dengan paparan-paparan seperti ini mempertajam bahwa kira-kira yang dimaksud Rasul jangan potong
Sa'rut itu lebih tepat diterjemahkan bukan rambut, tetapi apa? Bulu. Karena sasarannya bukan kepada manusianya, tapi kepada apa? Binatang. Adapun adfar sama, manusia juga kuku, binatang juga apa? Kuku. Dengan kira-kira seperti ini, saya yakin Allah akan membuka kepada kita mana yang lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.